Selanjutnya saya akan membicarakan tentang hal-hal yang berita ya akhir ini yang mencuat ke permukaan dan memerlukan perhatian kita bersama, yaitu dalam hal advokat ya. Advokat menurut Undang-Undang Advokat adalah salah satu unsur penegak hukum, profesi yang mulia. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan sekali advokat juga menjunjung tinggi kode etik profesi, ya, sopan santun, dan juga norma-norma yang berlaku di dalam undang-undang. Satu contoh misalnya, ya, contoh pernyataan Hotman Paris, ya, waktu dia membela Febri, kuasa hukum Febri ex Jampitsus. Di situ dikatakan dikait-kaitkan dengan Presiden Prabowo. Walaupun mungkin ada kedekatan Hotman Paris dengan Prabowo, saya tidak tahu. Tapi sebegitu beraninya Hotman Paris menyampaikan hal itu di muka publik. Ya. Ini mengagetkan saya karena saya tahu ya, seharusnya seorang advokat tidak boleh mempolitisasi, ya, mempolitisasi perkara yang sedang dia tangani. Dikatakan Febri kebanggaan Prabowo telah mengalihkan kerugian negara 6,7 T misalnya. Betul, itu kita akui ya, keberhasilan ex Jampitsus itu, akan tetapi tidak mengurangi, tidak melepaskan diri dari pertanggungjawab pidana. Ya. Keberhasilan seseorang siapapun juga ya, dalam penegakan hukum tidak menghapuskan pertanggungjawab pidana seorang tersebut. Dalam arti bahwa tidaklah mungkin ya seorang presiden ya akan membantu ex Jampitsus, dan itu pernyataan itu ditegaskan juga oleh kepala staf presiden ya, yang mengatakan bahwa tidak ada ya keterkaitan Prabowo dengan Febri, bahkan Febri disuruh dilindungi, tidak ada. Itu saya apresiasi sekali pernyataan dari pemerintah agar tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat ya. Dan tentunya di sini tim 9 saya harapkan bekerja maksimal ya, semaksimal-maksimalnya, objektif-objektifnya, penuh integritas dan tanggung jawab untuk mengungkapkan tuntas perkara dugaan tipikor dan pencucian uang yang telah diduga dilakukan oleh ex Jampitsus tersebut, sehingga kita bisa mengetahui siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam perkara ini dan bagaimana peranan mereka masing-masing. Karena saya ingatkan kembali, siapapun juga yang memberikan bantuan, ya, kesempatan atau sarana, baik sebelum, selama dan sesudah terjadinya tindak pidana, dia akan diancam pidana sama dengan pelaku, beratnya dengan pelakunya. Ini saya ingatkan dari sekarang. Jadi ada baiknya janganlah coba-coba ya dalam perkara kejahatan kita menunjukkan diri seolah berjasa, tapi sebetulnya melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perbantuan, apalagi kalau penyertaan. Karena kalau penyertaan sudah ada meeting of mind antara para pelaku untuk berkehendak, keinginan dan kehendak untuk melakukan kejahatan. Ini berbahaya. Kemudian yang berikut adalah perlu saya sampaikan adalah bagaimanapun juga undang-undang itu dibuat, sebaik-baiknya apapun juga, semua tergantung pada who is the man behind the gun. Tergantung pada siapa yang memegang kendali penegakan hukum di negeri ini. Satu, pengendalinya adalah Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, ya, lembaga-lembaganya adalah Kejaksaan, KPK, ya. Jadi tergantung. Jadi tidak mungkin tidak tergantung dari integritasnya, apakah wewenang diberikan undang-undang akan digunakan sesuai dengan tujuan pembentukannya atau akan disalahgunakan. Ini tergantung, karena segala sesuatu tergantung dari amanah
kepercayaan diberikan masyarakat untuk menduduki jabatan penyelenggara negara. Seperti ketahui, penyelenggara dalam Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN sudah ditegaskan bahwa seorang penyelenggara tidak boleh ada konflik kepentingan, ya, tidak boleh melakukan namanya gratifikasi, ya, apalagi kolusi dan nepotisme. Ini harus dijaga betul. Saya kira itu perlu juga ditekankan dari sekarang, disampaikan agar betul-betul penyelenggara itu mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terlepas dari ada keuntungan atau tidak ada keuntungan dari situ. Nah, ini masyarakat terus memantau kita. Yang perlu juga disampaikan dalam kesempatan ini adalah mengenai perubahan Undang-Undang Tipikor, ya, mengantisipasi atau mengaplikasikan ratifikasi Konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 yang telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 2006. Nah, ini perlu segera diantisipasi oleh pemerintah dan DPR bersama-sama untuk merumuskan kembali, karena ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Konvensi anti PBB anti korupsi tersebut seperti illicit enrichment, memperkaya diri sendiri secara tidak sah, belum masuk. Ya, kemudian pencucian uang belum masuk. Kemudian suap terhadap pejabat publik asing belum masuk juga. Juga belum masuk how to recovery the asset of corruption, itu belum masuk. Jadi ini masih banyak pekerjaan rumah pemerintah dan Komisi 3 DPR untuk menuntaskan hasil ratifikasi Konvensi PBB tahun 2003, ya, di mana kebetulan Pak Yusril, Prof. Yusril dan saya sebagai Menteri, Prof. Yusril Ketua Delegasi dan saya alternate head of delegation bersidang di Wina beberapa kali. Saya sendiri di Milan, Italia, dan setelah ditunjuk oleh UNODC, organ di bawah PBB, sebagai expert member saya dari Indonesia dalam penyusunan draft UNCEC 2003. Tentunya satu sisi sangat membanggakan, di sisi lain juga prihatin kita melihat kondisi rumah kita sendiri di Indonesia yang lamban dalam mengantisipasi perkembangan terkini dalam pemberantasan korupsi. Selain daripada itu juga perlu ditekankan di sini bahwa sistem hukum pidana kita telah mengakui bukan hanya subjek hukum itu orang perorangan, tetapi juga korporasi. Begitu juga dengan adanya undang pencucian aset, maka kita telah mengakui aset hasil kejahatan itu merupakan subjek hukum dalam hukum pidana. Jadi ada 3 subjek hukum sekarang, orang perorangan, korporasi, dan aset. Aset hasil kejahatan, baik yang oleh perorangan maupun oleh korporasi. Nah, ketiga-tiga subjek hukum ini sudah terakomodasi di dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Pencucian Uang, dan nanti Undang-Undang Perampasan Aset. Jadi diharapkan tentunya setelah kita memiliki lengkaplah, ya, upaya kita pemerintah dan DPR mencegah, memberantas kejahatan korupsi, pencucian uang, baik dalam bidang kegiatan penyelenggara maupun dalam bidang investasi, perekonomian, dapat segera dicegah dan diatasi. Tentunya di sini korporasi-korporasi yang sering melakukan aktivasi di pasar modal di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan, itu masih perlu juga disosialisasikan tentang, ya, harapan-harapan, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UNCEC, khususnya mengenai pencucian uang. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.